Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan yang ketiga kemarin kita sudah membahas tentang teori modernisasi, di mana di dalam teori modernisasi ini terjadi perubahan sektor-sektor pembangunan dari sektor pertanian misalnya berubah menjadi ke sektor industri dan juga ke perdagangan dan jasa. Kemudian juga di teori modernisasi ini di sana diperlukan investasi. Nah, dengan investasi ini diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi dan ini akan mengakibatkan peningkatan terhadap gerak pembangunan itu sendiri. Kemudian juga kita ketahui bahwa di dalam teori modernisasi ini dibutuhkan kewirausahaan. Artinya dibutuhkan inovasi-inovasi baru yang akan menyebabkan terciptanya lapangan kerja baru sehingga ini akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan dengan sendirinya pembangunan itu semakin meningkat. Kemudian juga di teori modernisasi ini terjadi ada dampak negatif ya, ada kerusakan lingkungan akibat bagaimana orang-orang dengan investasi yang besar ini juga berakibat merusak lingkungan. Nah, hari ini pada pertemuan keempat kita akan membahas teori partisipasi, di mana teori partisipasi ini sangat penting, merupakan bagian dari pembangunan, di mana di dalam melaksanakan pembangunan itu dibutuhkan partisipasi dari setiap orang atau kelompok. Nah, sehingga di dalam merencanakan pembangunan ke depannya ini diharapkan akan tercapai suatu peningkatan dari perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, partisipasi ini sangat penting apalagi kita 2024 ini akan menghadapi pemilu ya, pemilu, dan ini membutuhkan partisipasi dari seluruh rakyat. Semakin tinggi partisipasi itu menunjukkan demokrasi kita juga semakin berkembang dengan baik. Nah, era demokrasi memungkinkan setiap orang setara dalam proses pembangunan. Jadi kita ketahui bahwa setiap orang itu sejajar ya, sama tingkatannya, jadi setara. Jadi semua orang punya hak kewajiban yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi era demokrasi harus seperti itu. Negara yang menganut sistem politik demokrasi meniscayakan adanya keterlibatan warga dalam setiap proses politik. Jadi demokrasi itu membutuhkan keterlibatan dari warga negara dalam proses politik maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, jadi di dalam sistem politik demokrasi itu harus melibatkan warga negara dalam setiap proses politik dan pengambilan keputusan. Di dalam pelaksanaan pembangunan itu harus melibatkan warga negara ya. Jadi teori partisipasi ini sangat relevan dengan partisipasi warga. Dalam sistem demokrasi, partisipasi warga menjadi hal yang niscaya. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Semakin matang demokrasi, maka semakin besar partisipasi warga. Jadi partisipasi itu sangat menentukan. Jadi demokrasi itu tidak akan jalan kalau tidak ada
partisipasi dan masyarakat, tidak ada keterlibatan masyarakat. Jadi di demokrasi itu harus melibatkan masyarakat di dalamnya, baik dalam proses perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, sampai dengan evaluasi. Itu harus melibatkan warga. Demokratisasi itu melahirkan desentralisasi. Nah, desentralisasi ini adalah pemberian kewenangan ke tingkat unit yang lebih rendah. Jadi desentralisasi, ada otonomi daerah. Yang tadinya sentralisasi terpusat, sekarang desentralisasi. Diberikan kewenangan ke tingkat bawah untuk melakukan pengambilan keputusan. Sebab kalau sentralisasi itu untuk pengambilan keputusan sangat panjang prosesnya ya, dari bawah sampai ke tingkat atas, dan itu butuh proses, dan kadangkala begitu pengambilan keputusan di tingkat atas salah, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di tingkat bawah. Kemudian juga dia melahirkan pembangunan dari bawah ke atas, bottom up ya. Jadi dari pembangunannya dari masyarakat tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Nah, jadi beda dengan sentralisasi ya, dari atas ke bawah. Kalau ini dari bawah ke atas. Jadi masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan dan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi. Jadi di dalam demokrasi ini harus melibatkan warga ya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini menurut Tilaar tahun 2009. Lanjut, partisipasi itu dapat dimaknai sebagai keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi baik individu maupun kelompok masyarakat itu harus terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan ini dalam bentuk menyuarakan pendapat atau melakukan tindakan. Jadi keterlibatannya dalam memberikan saran, pendapat, atau melakukan juga tindakan ya, tindakan untuk partisipasinya itu ya, misalnya di dalam pembangunan jembatan, maka dia ikut juga membangun. Jadi ada tindakan ya. Bisa pula keterlibatan dalam bentuk lain berupa pemberian ide dan rekomendasi. Jadi ide-ide dan rekomendasi ini juga merupakan keterlibatan warga. Jadi kalau ada masyarakat yang mau menyatakan pendapat, itu harus diterima, karena itu adalah partisipasi ya. Kita hidup dalam alam demokrasi harus seperti itu. Ada pula dalam bentuk sumbangsi atau pemberian kontribusi dalam bentuk sumber daya seperti pikiran, waktu, dan uang atau materi lain. Nah, jadi di dalam proses pembangunan itu harus melibatkan masyarakat ya, partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, sumbangsi, waktu dan uang atau materi dan sebagainya ya. Jadi ini sangat penting dalam kehidupan demokrasi ya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ya, sehingga pembangunan itu kita harapkan ke depan menjadi lebih baik dengan adanya partisipasi, keterlibatan masyarakat dengan memberikan masukan-masukan yang sangat dibutuhkan dalam memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang ada. Menurut Jalal dan Supriyadi, partisipasi juga dapat berarti bahwa pengambil keputusan mengusulkan kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi untuk terlibat dalam bentuk mengungkapkan
pendapat ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Dan juga masyarakat bisa menyediakan barang, keterampilan, bahan atau jasa dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Juga partisipasi ditunjukkan oleh kelompok menyadari masalah mereka sendiri, kemudian menganalisis pilihan mereka, membuat keputusan dan menemukan solusi ya. Jadi ini juga partisipasi dalam bentuk lain. Jadi masyarakat itu apa masalah yang mereka hadapi, kemudian mereka analisis, membuat keputusan dan menemukan solusi ya. Nah, jadi di dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sangat dibutuhkan partisipasi ini. Karena kita ketahui satu kepala yang dipikirkan oleh satu kepala lebih baik yang dipikirkan oleh banyak kepala daripada yang dipikirkan oleh satu kepala. Jadi kalau banyak yang memikirkan, maka pelaksanaan pembangunan itu akan berjalan dengan baik. Nah, ada dua jenis keterlibatan menurut Sugiya ya. Pertama, partisipasi aktif. Nah, setiap individu melakukan tindakan yang merupakan bagian dari proses partisipasi. Mereka dianggap terlibat dalam proses tersebut. Jadi partisipan aktif ya. Semua suara disertakan dalam diskusi dan bahwa setiap orang mendapat kesempatan untuk berbagi pemikiran mereka. Setiap orang harus diberi kesempatan yang sama untuk terlibat. Jadi partisipan aktif. Jadi masyarakat itu diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat ya. Mengemukakan pendapat dalam satu hal di dalam pelaksanaan pembangunan. Dan ini dengan partisipan aktif ini diharapkan ada solusi-solusi yang terbaik agar pencapaian tujuan dan sasaran itu bisa dicapai dengan bagus. Kemudian ada partisipasi pasif ya. Nah, partisipasi pasif ini adalah dilakukan warga negara dalam bentuk yang otomatis seperti misalnya membayar pajak ya. Pajak diberikan oleh warga negara dalam kondisi pasif. Karena pajak ini sudah dipotong ya. Sudah dipotong, misalnya kita membeli barang, maka otomatis ada pajak pertambahan nilai dan sebagainya. Maka ini juga adalah partisipasi ya, tapi dalam bentuk yang pasif. Nah, jadi menurut Sugiya ini ada dua partisipasi, yaitu partisipasi aktif dan pasif ya. Lebih lanjut, menurut Cohen ya dan Uphoff, partisipasi dapat dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini sangat penting di dalam suatu kebijakan yang akan dilakukan untuk melaksanakan pembangunan tertentu ya. Nah, pengambilan keputusan ini untuk memunculkan ide dan konsep baru yang terkait dengan kepentingan bersama. Jadi ada ide-ide baru ya, ada pemikiran baru, konsep baru. Nah, sehingga kita harapkan ini solusi yang diambil adalah yang terbaik. Dimungkinkan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dengan mengajukan ide atau pendapat, menghadiri pertemuan, debat, bereaksi, menolak program yang disediakan ya. Jadi ini di dalam pengambilan keputusan ya, diberikan masyarakat untuk terlibat secara langsung, baik dia dengan berdebat, bereaksi, memberikan pendapat. Jadi ini partisipasi menurut Cohen ya, dan Uphoff.
Kemudian partisipasi implementasi. Partisipasi ini memungkinkan individu atau kelompok masyarakat terlibat untuk melakukan eksekusi atau melaksanakan pembangunan dengan berbagai bentuk. Nah, jadi partisipasi implementasi ya, implementasi kan pelaksanaan ya. Jadi masyarakat itu dilibatkan. Bisa dalam bentuk pemberian dana yang dibutuhkan atau bisa pula dengan melakukan pekerjaan administratif dan menghasilkan spesifikasi program, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pencapaian tujuan. Nah, jadi di implementasinya ini ada keterlibatan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga, partisipasi dalam penilaian. Ya. Jadi di dalam pelaksanaan program kegiatan itu juga harus dimonitoring, dievaluasi, dan dinilai. Nah, ini juga masyarakat dilibatkan ya untuk mengawasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Dan muncul dalam bentuk rekomendasi kepada pihak berwenang. Jadi di dalam penilaian setelah dianalisis, maka masyarakat yang terlibat itu bisa memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sebuah pelaksanaan program ya. Nah, jadi ini partisipasi dalam penilaian. Kemudian keempat, partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Jadi pembangunan yang sudah dilaksanakan itu harus dapat dimanfaatkan. Jadi masyarakat yang memanfaatkan juga itu merupakan partisipasinya ya, sesuai dengan peruntukan dan tujuan, bagian dari partisipasi pembangunan. Kemudian juga di dalam memanfaatkan hasil pembangunan ini diharapkan juga keterlibatan masyarakat itu merawat pembangunan itu, sehingga apa yang dibangun itu bisa terpelihara dengan baik ya. Kemudian sejarah teori partisipasi. Jadi partisipasi ini pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir tahun 50-an ya. Nah, kemudian pada pertengahan 60-an itu partisipasi berkembang di Inggris, dan tahun 68 ketika keluar Undang-Undang Perencanaan Kota dan Negara menjadi kebijakan yang wajib secara hukum dan diakui secara publik. Jadi tahun 68 ya. Jadi kita ketahui bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan itu harus dimulai dari perencanaan ya. Perencanaan di mana dengan data-data masa lalu, kemudian data sekarang, bagaimana supaya di masa yang akan datang terjadi perubahan yang diinginkan ya oleh masyarakat. Jadi di dalam pembangunan itu dimulai dari perencanaan ini, dan di dalam perencanaan itu butuh juga partisipasi, keterlibatan dari masyarakat. Nah, tahun 70-an ini merupakan titik balik keterlibatan masyarakat Australia dalam proses pembangunan. Jadi dari Amerika Serikat, kemudian Inggris, Australia. Nah, partisipasi ini berjalan dengan baik ya di dalam pelaksanaan pembangunan, yang diharapkan pembangunan yang dijalankan ini berjalan dengan baik, butuh keterlibatan seluruh masyarakat. Di Australia kemudian diganti menjadi Komisi Perencanaan dan Lingkungan Negara. Kemudian diganti lagi Komisi Perencanaan Negara dan Lingkungan. Nah, jadi ini dilakukan agar supaya partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ini maksimal.
Jadi ini sejarah teori partisipasi itu sendiri. Menurut Ernawati Kurniawan, setidaknya ada 5 model partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam proses kehidupan. Pertama, partisipasi sebagai penelitian pasar. Jadi penelitian pasar, bukan pasar yang fisik ya, tetapi seluruh masyarakat itu bisa menjadi pasar ya, pasar. Penelitian ini dilakukan dengan model partisipasi, yaitu di masyarakat dilibatkan dalam jajak pendapat, survei sebagai informan dan narasumber. Nah, sekarang kita tahun politik dan sudah disurvei ya, calon-calon presiden yang elektabilitasnya tinggi ya. Nah, ini dengan jajak pendapat atau survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ya. Prabowo berapa persen, Ganjar berapa persen. Nah, itu partisipasi dalam bentuk penelitian pasar ya. Ini menurut Ernawati. Kemudian ada partisipasi sebagai pembuatan atau pengambilan keputusan. Jadi ini dilakukan oleh pemangku kebijakan dengan melibatkan partisipasi warga dalam bentuk meminta pendapat atau masukan sebelum ditetapkan. Nah, jadi ini sebelumnya kita sudah bahas ya. Kemudian partisipasi sebagai pemecah oposisi yang terorganisir. Organisasi oposisi pada pemerintahan yang berkuasa merupakan bentuk lain dari partisipasi. Jadi kita ketahui di pemerintahan itu juga ada, di DPR ada partai oposisi ya. Jadi pemenangnya Jokowi dan partai pendukungnya, kemudian ada partai oposisi PKS ya yang jadi oposisi. Nah, ini juga merupakan partisipasi dalam bentuk oposisi terorganisir. Kemudian partisipasi sebagai sosial terapi. Ini menjadi saluran sosial untuk menyuarakan pendapat. Jadi sosial terapi. Jadi ini menjadi saluran. Ada pendapat-pendapat yang baik di dalam pelaksanaan pembangunan, ini disalurkan ya. Kemudian ada partisipasi sebagai grassroots radikal. Grassroots ini akar rumput ya. Ini gerakan yang memakai masyarakat di sebuah distrik atau komunitas sebagai dasar untuk gerakan politik atau ekonomi. Jadi ini grassroots radikal. Nah, ini juga termasuk partisipasi ya, tapi dalam bentuk radikal. Dan kadang-kadang karena dia radikal, dia berefek negatif ya. Jadi ini semestinya tetap diakomodir, tetapi bagaimana yang radikal ini menjadi tidak radikal dan sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan, tidak menjadi merusak pelaksanaan pembangunan yang sementara dilaksanakan. Kemudian pandangan tokoh ya dalam hal rencana dan strategi pembangunan pemerintah. Partisipasi digambarkan sebagai bentuk partisipasi aktif, di mana masyarakat memiliki suara terhadap rencana, kebijakan, dan strategi diimplementasikan. Jadi pemerintah itu merasa bahwa masyarakat itu perlu keterlibatannya, sehingga apa yang dilaksanakan itu menjadi ada dukungan ya, ada dukungan dari masyarakat terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah, baik dalam ranah politik maupun sosial, merupakan hal lumrah untuk mendapatkan dukungan yang diadopsi dalam proses politik dari berbagai kelompok kepentingan.
Kemudian Slamet ya. Ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan meliputi mengambil bagian dalam pekerjaan itu sendiri dan mengambil bagian dalam penggunaan hasil pembangunan. Jadi ini kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian juga pemerintah mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan atau pemberdayaan masyarakat sejak awal 80-an ya, ini di Indonesia. Bahwa semua anggota masyarakat harus memiliki kesempatan membantu, membentuk dan memelihara apa yang ada di sekitar mereka. Seperti kelompok masyarakat dibentuk PKK, LKMD, organisasi kepemudaan sebagai wadah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga solidaritas bersama. Nah, jadi kita ketahui di desa itu ada organisasi-organisasi ya, yang diharapkan ini menjadi apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat didukung dengan baik, dan untuk mensosialisasikan apa yang dilaksanakan juga melalui organisasi-organisasi ini. Dan diharapkan juga organisasi ini aktif partisipasinya sehingga apa yang dilakukan itu akan berjalan dengan baik. Kemudian aparat pemerintah yang diberi wewenang oleh pemerintah bertindak sebagai penghubung antara tujuan dan sasaran pembangunan, apa yang harus dilakukan masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat ya. Jadi masyarakat ini harus diberdayakan agar supaya apa yang menjadi aspirasinya itu bisa diakomodir di dalam pengambilan keputusan dan di dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kemudian ada keterlibatan masyarakat menjadi efektif dalam pertumbuhan harus ditandai dengan kesepian di pihak peserta. Jadi keterlibatan masyarakat menjadi efektif dalam pertumbuhan ditandai dengan kesepian di pihak peserta ya. Jadi keterlibatan ini menjadi efektif apabila masyarakat itu menerima dan apa yang itu tersosialisasi dengan baik. Kemudian keterlibatan masyarakat sebagai partisipasi dalam proses mengenali masalah masyarakat, kemudian memilih dan mencari alternatif untuk memecahkan masalah yang ada. Ini suara apa ya? Di unmute yang lain ya, sehingga tidak mengganggu penyampaian materi dari saya. Kemudian harus ada fokus pada estetika keterlibatan masyarakat dan kehadiran bisnis yang akan mengarah pada kemandirian masyarakat lokal, merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Jadi sangat penting di dalam menggerakkan pembangunan ini di desa, sehingga masyarakat itu bisa berpartisipasi dengan baik di dalam pelaksanaan pembangunan, dan juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan ya, yang kita sudah bahas sebelumnya, ini untuk terjadi inisiatif
menuai keuntungan dalam pembangunan yang diselesaikan. Kita harus memahami kebutuhan nyata individu dan masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan sikap partisipatif di antara para perencana masyarakat, ya. Jadi ini juga bagaimana perencana itu harus bisa melibatkan, ya, masyarakat. Kemudian partisipasi rakyat ini diharapkan sukarela, ya, tanpa tekanan dan jauh dari kepentingan luar pemerintah, ya. Jadi keterlibatan masyarakat ini diharapkan sukarela tanpa ada tekanan atau paksaan, dan dia juga bukan berpihak pada kepentingan yang lain, ya. Kita lanjutkan, partisipasi masyarakat dipandang keterlibatan aktif dalam seluruh proses kegiatan sebagai wadah untuk mempererat kohesi masyarakat. Kohesi, jadi tarik-menarik di antara masyarakat, dan salah satu cara untuk mendukung pengembangan rasa memiliki dan akuntabilitas dalam program yang dilaksanakan. Kemudian oleh Valderrama, ya, partisipasi itu dipecah menjadi 3, yaitu partisipasi politik. Jadi ini dilakukan dalam bentuk memilih dan dipilih, ya. Jadi DPRD, rakyat memilih dan siapa yang dipilih menjadi anggota DPRD dalam bentuk dukungan terhadap partai politik. Jadi dukungan terhadap individu yang ingin jadi anggota DPRD bisa dipilih oleh masyarakat bila anggota DPRD ini bisa menyuarakan aspirasinya atau menjalankan aspirasinya, dia dipilih. Kemudian juga partisipasi dalam bentuk partai politik, ya. Kita mendukung partai politik yang sedang melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan sasaran partai politik itu, dan kalau menurut kita itu baik, maka kita bisa mendukung, ya. Kemudian ada partisipasi sosial. Ini dilakukan dalam bentuk aksi atau kegiatan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan ini juga membutuhkan partisipasi warga negara. Ada gotong royong, saling menolong di antara sesama warga negara. Kemudian partisipasi warga, ya. Partisipasi warga ini dalam bentuk sebagai warga negara, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kita bisa memberikan, ya, dukungan terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, untuk meningkatkan pembangunan. Kemudian karakteristik teori partisipasi itu memiliki ciri khas, ya. Yang pertama, partisipasi pada tingkat berbeda. Misalnya komunitas yang menjadi bawahan, ada pengikut. Ini adalah contoh komunitas yang berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh pihak lain. Jadi pihak yang satu menjadi pengikut atau mendukung apa yang dijalankan oleh pihak yang lain. Jadi partisipasinya ini dalam bentuk vertikal, ya, atau bottom up, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kemudian kemampuan untuk berpartisipasi dalam skala besar. Individu dan kelompok saling berkolaborasi secara horizontal dalam jenis partisipasi ini. Masyarakat secara keseluruhan terlibat dalam upaya keterlibatan masyarakat. Ini adalah pada level yang sama, bisa terjadi antara sesama bidang atau bagian di dalam suatu organisasi. Jadi bidang di dalam suatu organisasi dengan bidang lainnya ini saling menunjang agar supaya apa yang menjadi
yang dilaksanakan itu bisa mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Demikianlah materi kita pada pertemuan keempat hari ini yang sudah membahas teori partisipasi, yaitu apa itu pengertian dari partisipasi, sejarah partisipasi, pandangan para tokoh partisipasi, dan juga karakteristik partisipasi yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan yang sedang dilaksanakan, di mana sudah direncanakan sebelumnya untuk dapat dicapai. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.